Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Meti dan juga teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan presentasi mata kuliah metabolisme makanan tentang enzim-enzim dalam metabolisme lemak. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya Fatin Nurjanah NIM 44 bersama teman-teman saya, yaitu ada Damai Wahyu Pamuji dengan NIM 27, kemudian ada Dinda Afifah dengan NIM 33, kemudian ada Dwi Nursanti dengan NIM 36, kemudian ada Fernanda Rahmadita dengan NIM 47, dan yang terakhir ada Laili Faturahmah Tiarno dengan NIM 52. Bisa di next. Nah, berkaitan dengan lemak, nah lemak ini nantinya bakal eh, diproses di dalam tubuh, diolah, entah itu bakal menjadi zat yang berguna ataupun menjadi residu. Nah, salah satu enzim yang terlibat adalah enzim lipase. Nah, enzim ini merupakan enzim pencernaan yang berperan penting dalam memecah lemak atau trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, enzim lipase terletak bukan hanya di satu bagian organ tubuh saja, tapi juga ada di pankreas, lambung, kecil, mulut, jaringan lemak. Jadi bukan hanya ada di lambung saja. Next. Enzim yang kedua adalah LPL atau lipoprotein lipase. Dari kata awalnya aja kita bisa tahu kalau lemak ini bergabung bersama protein membentuk enzim menjadi LPL atau lipoprotein lipase, yaitu enzim ekstraseluler pada permukaan endotel vaskular yang melekat pada dinding kapiler. Nah, peran dari LPL ini adalah memecah trigliserida menjadi lemak dan gliserol. Nah, setelah pemecahan oleh LPL, nantinya asam lemak bebas akan diambil alih oleh sel-sel jaringan untuk digunakan sebagai sumber energi untuk menyimpan energi dalam tubuh dalam bentuk lemak. Misalnya, pada jaringan adiposa akan mengambil asam lemak untuk disimpan sebagai trigliserida. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada enzim carnitine palmitoyltransferase 1. Nah, enzim ini itu terletak di membran luar mitokondria. Nah, enzim ini juga berfungsi untuk memfasilitasi transportasi asam lemak rantai panjang ke dalam mitokondria untuk oksidasi beta atau pembakaran energi. Nah, enzim ini juga sebagai produk utamanya itu menghasilkan NADH, FADH2, dan asetil-CoA. Nah, untuk mekanisme enzim ini sendiri yang pertama itu dengan cara mengkatalis pembentukan rantai panjang asil kartinitin dan dari rantai panjang asil CoA antara membran dalam dan membran luar mitokondria. Kemudian karnitin karnitin translokase ini membawa rantai panjang asil kartinitin ini menembus membran dalam mitokondria. Kemudian enzim ini akan membentuk menjadi enzim CPT2 untuk membentuk kembali rantai panjang asil CoA dalam matriks mitokondria seperti gambar yang ada di sini. Nah, yang selanjutnya itu ada enzim asil CoA. Jadi, trigliserida itu dapat disintesis dari asam lemak. Nah, asam-asam lemak diaktifkan menjadi asil CoA oleh enzim asil CoA sintase dengan memakai ATP dan CoA. Dua molekul asil CoA bergabung dengan gliserol 3-fosfat untuk membentuk satu dan dua diasil gliserol fosfat atau fosfatidat yang terjadi melalui dua tingkatan yaitu lisofosfatidat yang dikatalisis oleh gliserol 3-fosfat asil transferase dan kemudian oleh satu asil gliserol 3-fosfat asil transferase. Fosfatidat ini akan dikonversi oleh fosfatidat fosfahidrolase menjadi satu dan dua diasil gliserol. Dalam mukosa usus, jalan monoasil gliserol ada di mana monoasil gliserol dikonversi menjadi satu dan dua diasil gliserol.
Kemudian, asil CoA berikut diesterifikasi dengan diasilgliserol membentuk triasilgliserol yang dikatalisis oleh diasilgliserol asil transferase. Selanjutnya yaitu enzim HMG-CoA. Enzim HMG-CoA rekrutase merupakan enzim yang dapat mengkatalisis HMG-CoA 3-hidroksi 3-metilglutaryl koenzim A menjadi mevalonate yang diperlukan dalam biosintesis kolesterol. Kemudian mekanisme kerja enzim HMG-CoA reduktase melibatkan beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu pengikatan substrat. Nah, enzim ini mengikat substratnya yaitu HMG-CoA di situs aktifnya. Kemudian yang kedua yaitu katalis, di mana HMG-CoA ini direduksi menjadi mevalonat dan reaksi ini melibatkan transfer elektron dan proton. Untuk langkah yang ketiga yaitu pelepasan produk. Setelah reaksi selesai, produk akhirnya yaitu mevalonat dilepaskan dari situs aktif enzim. Kemudian langkah yang keempat yaitu regulasi. Aktivitas enzim HMG-CoA reduktase juga diatur secara ketat oleh berbagai faktor, termasuk hormon seperti insulin dan glukosa, serta konsentrasi kolesterol dalam sel. Mekanisme ini memastikan bahwa sintesis kolesterol diatur dengan tepat sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selanjutnya ada hormon sensitif lipase atau HSL. Jadi HSL ini merupakan enzim yang berfungsi untuk memecah trigliserida yang merupakan bentuk penyimpanan utama lemak dalam tubuh menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Jadi asam lemak yang telah diproduksi tadi dapat digunakan sebagai sumber energi oleh berbagai jaringan tubuh seperti otot, jantung, dan hati. Jadi HSL ini ditemukan di sitoplasma sel, terutama di sel-sel yang aktif dalam memetabolisme lemak, seperti pada jaringan adiposa, otot rangka, dan hati. Next. Kemudian ada glycerol kinase. Enzim ini memainkan peran penting dalam metabolisme lemak dengan mengkatalisis konversi gliserol menjadi gliserol 3-fosfat. Gliserol adalah produk sampingan dari hidrolisis trigliserida yang merupakan bentuk penyimpanan utama lemak dalam tubuh. Enzim ini memiliki peran utama dalam metabolisme lemak yang berperan dalam metabolisme gliserol, jalur gluconeogenesis, dan produksi energi. Enzim ini ditemukan di sitoplasma sel, terutama di sel-sel yang aktif dalam metabolisme lemak seperti hati dan ginjal. Next. Kemudian ada beta oxidation enzim. Enzim ini adalah enzim pemecahan katabolik asam lemak untuk menghasilkan energi. Letaknya di mitokondria sel manusia dengan berperan melibatkan beberapa langkah di mana molekul asam lemak ini dipecah untuk menghasilkan energi. Lalu mengatur kadar asam lemak dalam tubuh. Ketika tubuh membutuhkan energi tambahan, enzim-enzim ini akan meningkatkan laju pemecahan asam lemak menjadi energi. Next. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.